Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita masih meneruskan yang terkait dengan pembahasan soal mekanika struktur yang terkait dengan keseimbangan gaya. Oke, jadi soal yang akan kita bahas yaitu adalah seperti pada gambar ya, ada sebuah gen truk ya mengangkat beban beton sebesar 2.500 pon, kemudian ditahan oleh ditahan pada kait ya dan diberi tarikan oleh pekerja, sehingga tegangannya nanti atau tarikannya itu adalah sebesar P ya, ini adalah tegangan tali P gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah buat diagram gaya bebas kait A, anggap beban sebagai partikel ya. Kemudian yang B adalah hitung beban P dan tegangan tali kabel AB. Baik, untuk menyelesaikan ini maka kita harus bisa membuat diagram gaya bebas sehingga nanti kita bisa lebih mudah menghitung beban P dan tegangan tali kabel AP. Oke, baik ya. Nah, kait A kita angkat karena kita mau menggambar diagram gaya bebas ya, atau diagram gaya bebas ya, bebasnya, maka sebagai pusatnya adalah nanti adalah kait A. Kait A kita anggap sebagai sebuah partikel, jadi kita anggap sebagai sebuah titik. Kemudian ada beban yang ke bawah, yaitu betonnya sebesar 2.500 pon. Kemudian ada gaya miring ke arah kanan ya, kanan bawah sebesar P dengan sudut kemiringan adalah 25 derajat gitu ya. Kemudian karena ditarik oleh P, maka tali pada krin ini akan mengalami sedikit tarikan miring gitu ya, sehingga nanti dia arahnya ke kanan atas gitu ya. Saya coba ulangi ya gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini sudutnya adalah 5 derajat. Oke, ini adalah titik A-nya di sini gitu ya. Baik, nah, jadi nanti kurang lebihnya adalah diagram gaya bebasnya seperti ini. Oke, nah diagram gaya bebas ini nanti kita pakai, maaf ya, jadi diagram gaya bebasnya nanti akan kita pakai untuk menghitung tegangan P dan tali AP itu ya. Nah, oke. Ya. Nah, untuk menghitung beban P dan tegangan tali AP ya, beban P dan tegangan tali atau kabel AP ya, maka kita menggunakan prinsip keseimbangan gaya gitu ya. Nah, jadi nanti ada syarat keseimbangan gaya gitu ya. Ada, kita pahami ada dua syarat keseimbangan gaya, yaitu yang pertama saya tulis di bawah sini ya. Jadi yang pertama syarat keseimbangannya adalah jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X itu harus sama dengan 0 gitu ya. Oke, baik ya. Jadi jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X dari diagram gaya bebas ini, maka kita harus mengetahui berapa gaya-gaya yang bekerja di titik A ini gitu ya. Jadi kita pahami bahwa di sini gaya yang bekerja pada titik A itu ada gaya P atau beban P, kemudian ada tali yang diikatkan dengan atau yang dihubungkan dengan krin ya. Misalkan ini adalah tali AB, nah, itu ya, tali AB. Nah, kita anggap ini misalkan T, gitu ya. Oke. Kemudian ada beban 2.500 pon ke bawah gitu ya. Nah, kita cari dulu ya gaya-gaya dalam arah sumbu X, berarti nanti yang P karena ini miring, maka nanti ada gaya atau bisa kita uraikan menjadi komponen gaya dalam arah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, kita coba uraikan dulu yang P ini ya. Nah, maka nanti yang arah sumbu X berarti
adalah, kita tarik ke sana ya, ke kiri, ini adalah PX. Kemudian yang ke bawah itu adalah PY, gitu ya. Kemudian yang tali AB atau T, maka bisa kita uraikan nanti menjadi TX ya, di sini arah kanan ya, ini TX. Kemudian yang ke atas itu menjadi TY, gitu ya. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama ya. Baik, nah kita lanjutkan untuk menghitung jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu X ini. Ya, berarti nanti ada dua gaya, yaitu PX ke arah kiri dan TX ke arah kanan. Ke kiri kita anggap negatif, ke kanan adalah positif, sehingga nanti menjadi PX, min ya, min PX plus TX. Kalau kita jumlahkan nanti harus sama dengan 0, karena hanya dua gaya dalam arah sumbu X ya. Oke, nah nanti kita harus tahu dulu ya segitiga. Nah, ini saya gambarkan ulang. Ini misalkan kemiringannya adalah, ini ya yang miring adalah P, sudutnya adalah 25 derajat, ini adalah PX. Yang ke bawah sini, nah ini nanti adalah menjadi PY. Dari sini maka hubungan antara PX dengan P, maka PX adalah P dikalikan cos 25. Kenapa dikalikan cos 25? Karena PX ini adalah di samping sudut 25 derajat ya, sehingga nanti ini menjadi min P kalikan cos 25 derajat. Kemudian yang TX, nah, TX ini juga sama ya, jadi ini adalah, kalau saya gambarkan ini ya, ini TX, ini berarti ini juga adalah TX, gitu ya. Maka nanti TX dengan cara yang sama ya, bahwa TX ini dia berhadapan dengan sudut 5 derajat. Berarti nanti hubungannya dengan T adalah TX sama dengan T kalikan sin 5 derajat, karena ini berhadapan dengan sudut 5 derajat. Gitu ya. Jadi ini T kalikan sin 5 derajat. Kalau dijumlah harus ketemunya 0. Gitu ya. Nah, coba kita selesaikan dulu yang ini ya. Ini menjadi min P cos 25 adalah 0,91 plus T kali sin 5 adalah 0,09. Kalau dijumlah harus menjadi 0, gitu ya. Nah, oke, kemudian ini saya ubah ya. Ini menjadi min 0,091 P ya, plus 0,09 T sama dengan 0, sehingga ini menjadi persamaan A. Ya, karena kita belum bisa menyelesaikan berapakah P dan berapakah T, gitu ya. Karena ada dua variabel yang belum diketahui, sehingga tidak bisa kita selesaikan. Oke, syarat kedua adalah jumlah gaya-gaya dalam arah sumbu Y harus sama dengan 0, gitu ya. Oke, kita lihat dari diagram gaya bebasnya ya, bahwa arah sumbu Y itu terdiri dari 3 gaya, yaitu yang ke atas adalah TY, yang ke bawah adalah PY dan 2500. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan, yang ke atas adalah positif, yang ke bawah adalah negatif, gitu ya. Yang ke atas adalah TY, yang ke bawah adalah minus PY dan minus 2500. Kita jumlahkan sama dengan 0. Oke. TY gitu ya. Nah, TY tadi kalau TX adalah T sin 5, berarti TY adalah T kali cos 5, min PY adalah P kalikan PY, berarti ini ya sin 25 sama dengan, ini kita geser langsung ke arah kanan ya, sama dengan, berarti ini adalah 2500. Cos 5 adalah 0,99. Nah, kemudian sin 25 adalah 0,42. Kalau kita jumlah nanti menjadi 2500. Ya, ini menjadi persamaan B. Nah, dari dua persamaan ini maka kita akan mencari
berapakah besarnya nilai P dan T, gitu ya. Nah, dari persamaan A dan B, gitu ya. Nah, persamaan A-nya adalah ya, min 0,091 B plus 0,09 T sama dengan 0, gitu ya. Persamaan B-nya adalah 0,99 T min 0,42 T sama dengan 2500. Nah, karena ada dua variabel di sini, maka kita harus menghilangkan salah satu variabel ya. Sorry, ini adalah P ya. Nah, ini saya hapus dulu. P ya. Nah, ini harusnya P ya. Oke, misalkan yang akan kita hilangkan adalah P-nya. Nah, sebenarnya sama aja, mau dihilangkan P-nya dulu atau mau dihilangkan T-nya dulu ya. Jadi misalkan mau kita hilangkan P-nya, maka nanti masing-masing persamaan ya, kita kalikan dengan kebalikan dari angka ini gitu ya. Yang atas berarti nanti ini kita kalikan bawahnya ini ya 0,99, yang bawah kita kalikan bisa minus bisa plus ya, nanti sama saja. Kita kalikan 0,0, sorry ini bukan 0,0 ya. Nah, ini adalah 0,91 ya. Nah, ya. Ini harusnya 0,91 ya. Nah, jadi nanti ada sekarang ya. Jadi cos 25 adalah 0,91 ya. Nah, ini 0,9. Nah, nah, ini ya. Jadi ini adalah dikalikan 0,91. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan ya, sehingga nanti kita bisa menghitung berapakah T dan berapakah P. Gitu ya. Oke, sekian.